Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Amel yang akan memandu dan membimbing kalian mengenai muatan pelajaran SBDP dengan tema unsur gambar ilustrasi dan cara membuat komik. Pada pembelajaran kali ini kita masih mempelajari tentang tema 1 subtema 2. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami unsur gambar ilustrasi. Yang kedua, ragam pada gambar ilustrasi, dan yang ketiga, membuat komik. Oke, gambar ilustrasi itu terdiri dari yang pertama ada gambar manusia, gambar binatang, gambar tumbuhan, dan gambar benda-benda lainnya. Yang pertama, pada gambar manusia. Dalam menggambar ilustrasi manusia diperlukan pemahaman dan penguasaan proporsi dan anatomi tubuh manusia, baik tubuh manusia dewasa maupun anak-anak. Apa itu proporsi? Proporsi adalah perbandingan bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan. Sedangkan anatomi adalah kedudukan susunan tulang dan otot yang menentukan besar kecil, cembung cekung atau menonjol tidaknya tubuh manusia yang menentukan bentuk keseluruhan tubuh. Gambar yang kedua yaitu gambar binatang. Dalam menggambar ilustrasi binatang tidak berbeda jauh dengan menggambar ilustrasi manusia, yaitu harus menguasai proporsi dan anatominya. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan laut. Sedangkan gambar yang ketiga adalah gambar ilustrasi tumbuhan. Dalam menggambar ilustrasi tumbuhan yang beraneka ragam jenisnya memiliki dua cara, yaitu menggambar tumbuhan secara sederhana dan lengkap. Dalam menggambar ilustrasi tumbuhan secara sederhana, tumbuhan tidak digambar secara detail, tetapi hanya berupa kesan bentuk tumbuhan. Menggambar secara lengkap, ilustrasi tumbuhan digambar dengan detail dan cermat bagian demi bagiannya. Nah, yang terakhir yaitu gambar ilustrasi benda-benda. Benda-benda yang bisa digambar adalah beragam jenis benda-benda alam, benda-benda buatan manusia, dan bisa juga benda imajinasi manusia. Segala macam benda-benda yang digambar dalam karya ilustrasi ini umumnya hanya digunakan sebagai pelengkap atau penghias gambar. Nah, berikut adalah contoh gambar ilustrasi manusia. Itu ada manusia anak-anak hingga dewasa, laki-laki dan perempuan. Kemudian gambar ilustrasi hewan. Kemudian ada gambar ilustrasi benda, dan di sini ada dua pohon, yaitu yang di atas adalah gambar ilustrasi tumbuhan tidak detail ya, tapi yang kedua yang di bawahnya adalah gambar ilustrasi tumbuhan secara detail dan lengkap. Nah, ragam gambar ilustrasi. Materi yang kedua adalah mengenai ragam gambar ilustrasi. Ragam gambar ilustrasi ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah komik, dan yang kedua adalah cerita bergambar atau cergam. Komik berasal dari kata komik yang memiliki arti lucu atau jenaka. Komik merupakan karya seni yang menggunakan rangkaian gambar Komik merupakan karya seni yang menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunannya membentuk sebuah jalinan cerita. Yang kedua adalah cerita bergambar atau cergam. Cerita bergambar adalah suatu karya cerita yang biasanya dilengkapi dengan ilustrasi cerita.
Nah, gambar ilustrasi cerita ini mewakili cerita yang terkandung di dalamnya. Jadi, sebuah cerita akan tampak menarik apabila kita sertai dengan ilustrasi yang menggambarkan isi cerita tersebut. Nah, ini adalah contoh komik, yaitu komik, salah satunya adalah contoh komik Islami. Nah, di sini adalah cerita bergambar. Jadi, ada gambar yang diambil berdasarkan ilustrasi gambar yang diambil dari sebuah cerita. Di sini yaitu cerita Nabi Ismail dan kisah penyerangan Ka'bah pada saat kelahiran bertepatan dengan kelahiran Rasulullah. Nah, poin yang ketiga adalah cara membuat komik. Materi yang dibutuhkan atau apa saja yang dibutuhkan saat kita akan membuat komik, yang pertama adalah menentukan plot, kemudian menentukan tokoh dan karakternya, yang ketiga membuat sketsa, dan yang terakhir membuat gambar secara terperinci. Nah, apa itu plot? Plot adalah struktur rangkaian urutan dalam cerita. Bagaimana bermula, apa inti cerita, dan siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita. Plot adalah bagian penting dalam sebuah komik. Tanpa plot, cerita menjadi tidak jelas dan tidak terarah. Dan yang kedua adalah menetapkan tokoh dan karakternya. Komik adalah cerita bergambar. Artinya, daya tarik dari sebuah komik tidak hanya dari plot atau alur ceritanya saja, tapi dari karakter dan wujud tokoh tersebut digambarkan. Karakter tokoh pada komik sebaiknya memiliki ciri khas tertentu sehingga mudah diingat dan menarik perhatian pembaca. Hal terpenting dari membuat komik adalah kekonsistenan dalam membuat gambar setiap karakternya. Dan yang ketiga adalah membuat sketsa. Sketsa adalah gambaran kasar yang digunakan sebagai kerangka sebuah karya lukis. Hal pertama yang perlu dilakukan saat membuat sketsa komik adalah membuat panel yang sesuai dengan alur cerita. Fungsi panel ini adalah untuk mengarahkan mata pembaca sesuai alur cerita yang diinginkan. Salah menempatkan panel dapat membingungkan pembaca. Nah, setelah kita membuat panel, mulailah menggambar tokoh-tokoh di dalamnya, bagaimana posenya, ekspresinya, dan di mana posisi balon kata atau dialog ataupun kotak keterangan narasi. Tambahkan juga beberapa efek penunjang seperti efek ledakan, efek yang menunjukkan ekspresi marah, sedih, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah membuat gambar secara terperinci. Bagaimana? Yakni sempurnakan gambar agar lebih detail. Kita perjelas sketsa yang telah dibuat dengan pensil yang lebih tebal. Hitamkan bagian yang berwarna gelap seperti rambut atau bayangan, serta beri arsir untuk memberi kesan gradiasi. Kamu juga bisa memberi warna komik menggunakan pensil warna atau krayon agar lebih menarik. Nah, ini adalah contoh sketsa pada komik. Dan yang terakhir adalah panel. Nah, ini adalah panel pada komik gitu. Nah, panel ini tidak harus bentuknya kotak-kotak atau persegi panjang seperti ini. Kalian bisa pelajari, bisa temukan contoh panel, berbagai jenis panel pada komik di Google. Nah, ini adalah salah satu contoh panel yang biasa atau mudah kita temukan. Nah, ini adalah contoh dari sebuah komik. Ini ada 4 panel. Nah, biasanya kita untuk membaca komik
Gunanya panel itu adalah mengarahkan mata pembaca. Jadi pembaca tahu arah alur ceritanya bagaimana. Nah, petunjuk tugas proyek. Nah, setelah kalian menyaksikan video yang diberikan, diharapkan kalian membuat tugas sebagai berikut. Yang pertama, kalian baca dan simak dengan seksama petunjuk cara membuat komik yang ada pada buku tema 1 halaman 87. Yang kedua, buatlah komik mengenai kegiatan dan pengalamanmu selama liburan, ya, pengalaman liburmu. Dan waktu pengumpulan tugas 1 pekan. Paling lambat dikumpulkan hari Rabu depan, tanggal 1 September 2021, pukul 20.00. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.